kanan, tengah, kiri saya, semua itu saat ini bernuansa, kebanyakan mayoritas bernuansa putih. Ada hal yang pasti spesial pada ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya juga senang ketika menyapa Bapak Ibu, semua dalam keadaan yang baik. Bahkan senyum Bapak Ibu sangat sumringah sekali meskipun ditutup oleh masker, namun dari pancaran mata Bapak Ibu sekalian saya bisa melihatnya bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik pastinya. Saya juga menyapa untuk Bapak-bapak ataupun saudara yang ada yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan yang baik, semoga semua dalam keadaan yang siap untuk mengikuti ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan warta gereja kita, apa yang menjadi agenda gereja kita, pengumuman gereja kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu silakan menyimaknya pada buletin yang sudah dibagikan oleh penyambut tamu. Selamat datang. Hari ini adalah Minggu Advent yang kedua, yaitu Sukacita. Sukacita Natal sudah mulai tampak dengan hiasan-hiasan Natal, lagu-lagu Natal yang mulai berkumandang indah, tetapi sukacita Natal yang sesungguhnya adalah warta yang dibawa oleh para malaikat. Katanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Hadir di gereja dapat juga mengikuti ibadah melalui daring, melalui Zoom maupun rekaman YouTube yang akan di-sharing setelah ibadah kita selesai pada saat pagi hari ini. Ucapan terima kasih, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Saudara yang berbagian dalam melayani pelayanan altar, petugas musik, terima kasih untuk petugas musik, pujian istimewa, dan semua petugas yang ambil bagian melayani ibadah kita pada saat hari ini. Yang kedua ialah seluruh jemaat atas kesetiaan Bapak Ibu dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui kehadiran, pelayanan, serta persepuluhan dan persembahan, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening BCA kita. Yang ketiga juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah ambil komitmen untuk melayani dalam kepanitiaan gereja maupun guru dan petugas sekolah minggu, dan sebagai pengesahannya akan dilantik dalam ibadah hari ini. Jadi ibadah hari ini di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini akan ada pelantikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai guru, petugas maupun panitia perancang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Untuk kegiatan gereja, mari kita mendukung dan mendoakan kegiatan gereja pada saat minggu-minggu ini untuk ibadah doa, baik itu jam doa Rabu maupun jam doa Fajar setiap hari Sabtu. Juga musyawarah panitia perancang yang akan diadakan pada hari Kamis 9 Desember jam 19 melalui Zoom meeting. Yang ketiga, seputar ini dan tahun baru. Tema Natal kita pada tahun ini ialah kelahirannya membawa keselamatan yang diambil Lukas dan Matius 2 ayat 4 sampai 6. Jadi kegiatan terlampir dalam butir ini dan juga rutin yang sudah di-sharing di grup WA. Mari kita terus mendukung Natal melalui keranjang Natal dengan mengumpulkan sembako berupa beras dalam kemasan sejumlah 5 kilo, gula dalam kemasan 1 kilo, dan minyak goreng dalam kemasan 2 liter. Atau juga Bapak Ibu bisa memberikan berupa dana melalui transfer rekening gereja dengan menambahkan angka nominal 1 pada akhir angka yang Bapak Ibu kirim melalui transfer. Perayaan Natal diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 9:15 selesai, yang diadakan melalui offline dan online. Bapak, Ibu, dan Saudara, adik-adik, mari mempersiapkan diri kita untuk mengikuti acara tersebut. Yang berikutnya ialah yang tak kalah penting juga untuk kita simak bersama-sama mengenai agenda PI. Musyawarah kerja panitia PI bersama dengan cabang, BPW, TPW, dan saudara angkat akan diadakan pada hari Senin besok, tanggal 6 Desember, jam 8 sampai dengan jam 18.30. Bertempat di gereja. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus mendukung dan mendoakan
mendoakan supaya agenda raker ini dapat berjalan, setiap apa yang diadakan juga akan berjalan dengan baik tentunya. Dan kita terus mendoakan, mendukung setiap panitia maupun anggota panitia PI boleh hadir dan diharapkan hadir di gereja kita pada hari Senin besok. Saya itu saja yang menjadi pengumuman warta gereja kita pada saat minggu ini. Bapak Ibu yang boleh melihat juga untuk laporan keuangan gereja kita yang sudah tersaji lengkap di website gereja kita. Itu ada tercantum persembahan, persepuluhan janji iman di gereja kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Lagu ini saya ulang sekali lagi nggak pendeta? Karena lagu ini setahun sekali saya nyanyikannya, jadi kalau bisa saya pengen lama lagu ini dinyanyikan. Silakan Mas Rian dan teman-teman.
orang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbun banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Bapak silakan duduk, mari kita bersama satu dalam doa. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang sungguh sangat baik, benar ya Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami dalam setiap kondisi, keadaan kami ya Tuhan. Dan bila kami, hidup kami terus melekat kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan terus menolong kami dalam keseharian kami, dalam setiap kegiatan kami, Tuhan memberkati dan menolong kami. Jika sebentar kami akan mengagungkan, memuji namamu melalui ibadah kami ya Tuhan. Beri kami hikmat, bukalah hati kami ya Tuhan, untuk kami terus diperbaharui oleh firman-Mu. Kamu, minta Edi yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan juga siapkan dengan baik. Kami juga mendoakan seluruh perangkat melalui media online juga Tuhan akan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami dari awal, akhir, hingga pertengahan. Kami terus berharap Tuhan menolong dan biarlah Tuhan berkenan untuk ibadah kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Aku mendengar lonceng yang berdentang pada hari Natal, lagu-lagu Natal yang sudah dikenal, betapa nyaring dan merdunya kata-kata yang terdengar, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, dan dalam keputusasaanku, aku menundukkan kepalaku, tidak ada damai di bumi, kataku. Karena kebencian ada di mana-mana dan mengejek lagu tentang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, tapi suara lonceng yang berdentang bergema semakin kuat. Tuhan tidak mati atau tertidur, yang jahat akan jatuh dan yang benar akan menang. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lonceng terus berbunyi, berdentang, bumi berputar, dan malam hingga pagi, suara lonceng, nyanyian lagu, terdengar merdu. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Bapa kepada hiburan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, berkati kami sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul di rumah-Mu ataupun yang ada di rumah bisa melakukan ibadah Advent kedua ini Tuhan. Berkati kami melalui Advent kedua ini yang artinya adalah damai, di mana Engkau kirimkan anak-Mu untuk datang ke bumi mendamaikan kehidupan kami Bapa. Berkati Advent kedua ini dalam kehidupan kami bisa berjalan baik Tuhan, dan dengan harapan kami semua Tuhan akan datangnya kedamaian yang ada di bumi ini Tuhan. Melalui Advent ini kami bisa bersama-sama belajar bahwa Engkau mengasihi kami melalui ajaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, ini doa kami Bapa. Kami ucap syukur, amin. Baik, terima kasih untuk kelas Mahadi dan kelas muda yang telah mengantarkan kita untuk mengikuti Advent yang kedua. Biar ini menjadi pengantar kita untuk mempersiapkan hati kita terus ketika kita menyambut kelahiran Kristus, Raja Damai dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kita melanjutkan ibadah kita akan memuji Tuhan, hai malaikat dari surga. Atas bumi kau
dari Matius ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu silakan menyimaknya bagi yang sudah mendapatkannya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kebenaran firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Edi Sujarwo. Mari Bapak Ibu kita akan persiapkan hati kita untuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Paul. Kita akan memuji Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, bahkan menyembah Engkau di pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Kami bersyukur karena kami boleh senantiasa datang kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa siap untuk tidak saja mendengarkan doa-doa kami, tapi Engkau juga siap menjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin jemaat ini dan memberkati jemaat ini hingga pagi hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga akan terus memimpin, akan terus memberkati jemaat ini di waktu-waktu yang akan datang. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka yang
senantiasa mendoakan jemaat ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk ruko yang boleh kami gunakan ini. Secara khusus ruko nomor 43 A43 Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Tando yang memberi kesempatan pada kami untuk memakai ruko ini dengan leluasa. Kami bersyukur, kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati Pak Tando, keluarga, bahkan usaha pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur untuk ruko nomor 44 yang sudah kami beli Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan membebaskan kami dari biaya pajak BPHTP, pajak pembelian sebesar 55%. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kegiatan yang boleh diadakan di jemaat ini Tuhan. Setiap minggunya, terima kasih untuk kegiatan sekolah minggu yang terus diadakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus diberitakan juga. Terima kasih untuk guru-guru yang setia mengajar firman-Mu. Tuhan berkati mereka. Juga kami serahkan setiap peserta sekolah minggu dari semua umur, supaya Tuhan senantiasa memberkati melalui firman-Mu yang dipelajari setiap minggu. Kami bersyukur untuk ibadah raya juga yang diadakan setiap minggu Tuhan. Juga pada saat ini kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama, boleh memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur juga untuk kegiatan-kegiatan BBI, PBI, juga PKMB, KPW yang diadakan, KPW gabungan belakangan ini. Biarlah Tuhan memberkati semua kegiatan ini. Biarlah kami boleh terus memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami serahkan rangkaian kegiatan Natal juga ke dalam tangan-Mu. Yang bersyukur kami boleh berada di bulan Desember ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan merayakan hari kedatangan-Mu, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Biarlah Tuhan memberkati acara-acara Natal yang diadakan. Secara khusus kami serahkan perayaan Natal tanggal 19 nanti ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati, biarlah kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga untuk mereka yang akan mengikuti perayaan Natal ini. Secara khusus mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan, biarlah Tuhan menjamah mereka, menyelamatkan mereka melalui ibadah perayaan Natal nanti. Kami serahkan juga musyawarah kerja panitia PI Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang akan diadakan pada 6 besok, hari Senin besok. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih untuk saudara-saudara kami dari cabang-cabang BPW, TPW yang akan mengikuti musyawarah kerja ini, yang juga sudah melakukan perjalanan jauh, sudah berada di sini. Biarlah Tuhan memberkati mereka pada saat kami bermusyawarah besok. Kami serahkan keluarga-keluarga jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami secara khusus bersyukur untuk setiap keluarga yang Tuhan tempatkan di jemaat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap keluarga. Kami serahkan kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan mungkin ada orang tua yang sudah lanjut usia, yang masih ada di tengah-tengah kami atau jauh dari kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberikan kekuatan baru, Tuhan memberikan semangat sehingga mereka terus dapat memuliakan Tuhan di usia mereka yang sudah lanjut Tuhan. Kami serahkan setiap anggota jemaat dalam tangan Tuhan. Semua kebutuhan kami percaya Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati sehingga tidak ada seorang anggota jemaat pun yang akan kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap anggota jemaat yang bekerja atau yang berusaha. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka. Kami bersyukur juga anak-anak kami yang sedang dalam masa pendidikan, baik itu di tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, menolong mereka untuk belajar dengan baik, sehingga mereka boleh berhasil dan mereka akan Tuhan berikan masa depan yang indah. Kami juga bersyukur untuk pemuda-pemuda yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka yang sedang dalam masa pendidikan, Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi pemuda-pemuda kami. Kami serahkan juga
Mas Brian dan Mbak Kasih Sinaga Tuhan yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Februari yang akan datang. Biarlah Tuhan menolong dalam semua persiapan sehingga pada saatnya nanti pernikahan dapat dilangsungkan dengan baik dan nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan akan berkati Mas Brian dan Mbak Kasih Sinaga. Kami serahkan cabang-cabang BPW, TPW juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, Pos PI, bahkan saudara angkat kami. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat-tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan berikan hikmat akal budi sehingga mereka dapat memimpin jemaat dengan baik. Bahkan Tuhan menolong sehingga mereka dapat mengembangkan jemaat dengan baik. Semakin banyak orang-orang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami serahkan sekali lagi hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, Pendeta Hosea Pria Wibowo, kami serahkan Pendeta Timotius Triono, juga Pendeta Andreas Prasetyo, juga Pendeta Muda Suyadi. Tuhan memberkati, bahkan hamba-Mu yang sudah lanjut usia, Pendeta Yohanes Haryanto, dan Saudara Andika yang melayani di U2 Karyadadi. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu sekali lagi, memberkati jemaat-jemaat yang dilayani, sehingga jemaat-jemaat ini akan semakin berkembang, semakin banyak orang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami bersyukur juga untuk BPN GGBI Tuhan, Badan Pengurus Nasional. Kami serahkan BPD Jabatara juga, gereja-gereja yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, tidak saja di Jabatara, tapi juga di bawah gereja baptis di seluruh Indonesia Tuhan. Bila Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka, Tuhan memberkati sehingga nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan juga dalam di negara kami Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati negara kami ini, berkati Presiden Jokowi, semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, di mana saja mereka berada, biarlah Tuhan menolong sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga negara kami akan semakin maju dan berkembang. Kami juga secara khusus berdoa agar Injil dapat terus diberitakan di negara kami sehingga semakin banyak orang-orang Indonesia boleh mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh menaikkan doa syafaat ini. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau tidak saja sudah mendengarkan doa-doa kami, tapi Engkau sudah menjawab doa-doa kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Paul yang telah menolong kita dalam doa syafaat kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan rasa syukur kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Camkan lagu yang merdu. Allah
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan tolong untuk Kak Glory untuk minta dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah berikan. Kami sebagian boleh berkumpul di gereja, ada orang-orang yang masih di rumah juga beribadah lewat Zoom. Kalau kami sekarang mau memberi padamu Tuhan, sebagian dari kami hasilkan. Tolong Tuhan berkati kami, tangan-tangan kami yang memberikan, yang belum bisa memberikan, berkati mereka juga, supaya lain kali bisa memberikan juga sisa hari ini. Dan apa yang kami berikan kami serahkan pada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Bro. Terima kasih adik Michelle dan Tatak yang telah menolong kita dalam mendirikan kantong persembahan. Bapak Ibu yang hadir online bisa memberikan persembahan melalui rekening yang telah di-share oleh teman-teman multimedia. Baik, tiba saatnya untuk adik-adik jadi pendeta. Jadi adik-adik maju depan. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita akan disiapkan oleh rekan-rekan dari kelas Mahadian dan Tunas Muda. Mereka telah bersiap-siap dari bulan lalu. Silakan teman-teman. Mereka menggunakan kostum warna putih tua yang sudah disetting oleh guru-gurunya. Yo ada, kenapa ketawa Pak? Adalah merah aja, ada merah muda, merah tua, kenapa putih nggak ada? Silakan rekan-rekan musik menolong kita.
Ya, terima kasih pujian yang sangat luar biasa sekali. Ya, kita kasih tepuk tangan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk adik-adik, anak-anak. Monggo maju ke depan untuk didoakan yang akan belajar di kelas asuhan. Ayo, silakan maju, sekalian didoakan. Ya. Baik, mari kita akan berdoa. Ya. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini hari yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kami diberkati Tuhan. Bahkan kami sudah masuki Advent yang kedua Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, supaya berita firman Tuhan hari ini memberkati kami. Dan juga berkati anak-anak kami, mereka akan berada di gereja anak, Tuhan berkati guru yang membimbingnya, supaya hari ini firman Tuhan yang akan Kau taburkan, baik kepada kami yang ada di ruangan ini maupun juga anak-anak, semuanya beroleh berkat. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, dan Tuhan juga memberkati firman yang akan Kau katakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan kami semua, anak-anak-Mu ini, mulai hari ini, esok sampai selamanya, Tuhan berkati anak-anak kami ini. Jadikan anak yang baik, yang mengasihi Tuhan sampai kapanpun, dan tidak mempermalukan Engkau. Kami percaya, kami taruh anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat belajar anak-anak. Apa kabar saudara semua yang dikasihi Tuhan? Apa kabar? Ya. Ya, saya sangat senang sekali karena pasti pasti kita bergembira ya. Pasti kita bergembira sekali. Mengapa saudara? Karena Natal sudah semakin mendekat, sudah semakin tiba. Saya juga percaya pasti kita semua sudah memiliki rasa hati yang sangat senang sekali. Apalagi ketika kita melihat, lama tidak melihat pohon Natal ya. Apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah pasang pohon Natal di rumah? Wah, ya, Pak Ardi belum ya. Belum sempat ya. Luar biasa. Ya. Saya percaya pasti Natal bukan sesuatu yang biasa. Tapi Natal sesuatu yang memiliki kesan yang berarti. Bahkan ketika kita melihat pohon Natal pasti pikiran kita bertualang ya. Baik pada saat kita merayakan Natal di kampung, ya pasti kita juga ada agenda ke kampung, tapi apakah bisa pulang kampung atau tidak ya. Kita juga terus berharap, berdoa supaya kita juga betul-betul diberkati Tuhan sehingga diberikan hikmat dan kekuatan untuk bisa memutuskan nantinya. Walaupun itu semuanya rindu sekali. Tak buka saja yang ganggu ya. Iya. Kapan kita nggak pakai masker lagi ya? Nah, itu ya. Nah, saudara, ketika saya melihat Natal, ketika kita melihat Natal, memang ini menggugah kenangan lama kita. Saya percaya kita juga pernah merasakan tentang keindahan Natal di masa di mana waktu kita masih kecil. Saya rasanya sulit menghilangkan kenangan Natal di saat saya masih kecil. Karena pasti bayangan saya pada waktu itu ketika saya Natal adalah saya bisa makan daging. Ya, karena di kampung itu kan makan daging itu kalau enggak Lebaran, ya Natalan, hajatan, kalau enggak ayamnya sakit kan begitu. Ya. Kalau ayam sakit baru dipotong kan begitu. Nah oleh karena itu Natal menjadi satu kenangan tersendiri. Namun saudara di balik semuanya itu, rupanya Natal juga memiliki arti yang luar biasa. Tema yang diangkat tahun ini
kedatangannya membawa keselamatan. Ketika saya melihat ini satu misi. Oleh karena itu ketika tadi kita sudah membaca bagaimana Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu mengatakan tentang kelahiran, rencana kelahiran Yesus, dan bahkan sampai akhirnya Yesus itu dinamai Immanuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Allah yang mengasihi kita, rupanya kedatangannya ke dunia ini sangat diperlukan. Bagi Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara, kedatangannya ke dunia ini betul-betul sangat-sangat ia rindukan. Mengapa saudara? Karena Allah ingin mengembalikan kembali. Ketika manusia sudah tidak lagi punya pengharapan karena jatuh dalam dosa. Ketika manusia sudah tidak mungkin akan masuk dalam hadirat Allah. Kalau Allah tidak turun ke dunia, bahkan mati di kayu salib, penyelamatan bagi dunia tidak terjadi. Nah, oleh karena itu ketika saya melihat di sini, Allah yang menggunakan kasih-Nya yang besar itu tidak melihat saya dan saudara sebagai orang yang berdosa, melupakan kesalahan kita, melupakan kesalahan saya dan saudara. Dia tetap turun karena dia punya kasih, bukan kasih biasa, tetapi kasih-Nya yang besar supaya manusia tidak binasa. Oleh karena itu dia turun ke dunia, saudara. Dia mencopot, dia tidak memakai kealahannya untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara beroleh kembali keselamatan, beroleh kembali hidup kekal yang sudah ia rencanakan sejak semula. Kasih-Nya dan cintanya kepada manusia membuatnya ia rela datang ke dunia. Ia mengorbankan dirinya untuk satu ciptaan yang berharga. Karena manusia itu ciptaan tertinggi dibanding dengan ciptaan yang lain. Bahkan malaikat pun itu kalah. Lebih tinggi daripada manusia. Oleh karena itu, untuk saya dan saudara, Allah rela itu. Nah, ini menjadi satu perenungan. Karena misinya datang ke dunia, membawa keselamatan. Namun saudara yang menarik, misinya yang mulia itu ternyata tidak direspon oleh manusia. Bahkan manusia akhirnya menyalibkan dia. Dia yang maha baik itu. Dia yang punya visi yang luar biasa itu untuk saya dan saudara. Supaya nanti kita hidup bersama dia dalam kerajaan surga. Ditolak oleh manusia. Bahkan waktu dia dijajarkan oleh Yesus Barabas waktu disalib. Dia kalah. Pada waktu orang banyak berteriak. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Padahal Barabas itu penjahat yang sangat besar. Dia kalah, saudara. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Sekalipun niatnya yang baik, misinya yang baik itu datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Rupanya manusia pun tetap menolak dia. Kalau saudara melihat Yohanes pasal 1, saudara, ayat 9 sampai 11 itu indah sekali. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Terang yang sesungguhnya, atau dikatakan terang yang sejati, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes mengatakan begitu luar biasa. Allah yang ingin melepaskan manusia dari lembah kekelaman, yang penuh dengan kepedihan, yang penuh dengan kenistaan. Ini suatu visi yang mulia, tetapi dikatakan firman Tuhan. Manusia menolaknya. Manusia tidak menerimanya. Sepanjang sejarah dari dahulu sampai sekarang, manusia seringkali masih meragukan dia. Bahkan ada yang masih mencari
masih mencari sejatinya Allah. Padahal dia yang Allah sesungguhnya turun ke bumi, ke dunia, dan menyatakan kealahannya. Tetapi sepanjang sejarah, masih banyak orang tetap belum menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malah tetap mencari dan terus mencari. Sampai saat ini banyak orang masih terus mencari kebenaran. Inilah yang dikatakan betapa dekilnya hati manusia itu. Betapa sulitnya, kerasnya manusia itu. Padahal Allah yang benar itu dengan penuh cinta dan kasih-Nya datang. Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi penambah jalan keselamatan. Tidak. Tetapi Yesus datang ke dunia karena dunia tidak ada keselamatan. Dan hanya Yesuslah satu-satunya keselamatan itu. Oleh karena itu pada hari ini saudara, kita melihat bagaimana kita bisa mempelajari nas firman Tuhan hari ini tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Kalau saudara melihat dalam nas kita, yang pertama, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saudara melihat pembacaan kita tadi ayat 18 sampai 21, di situ dikatakan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kita menyimak Maria dan Yusuf, saudara, mereka adalah orang yang dipilih karena memang mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Allah tidak memilih secara acak, tetapi Allah memilih dengan pas. Dan pilihan itu jatuh kepada seorang yang sangat takut akan Tuhan. Ia adalah Yusuf dan Maria. Allah tahu mereka berdua dapat melaksanakan rencana Allah dengan baik. Dapat dipercaya. Dan mereka juga rela melakukan apapun supaya visi penyelamatan itu tidak gagal. Sehingga Maria dan Yusuf menjadi satu pasangan yang bisa mewujudkan rencana Allah itu dengan baik. Sampai tuntas, sampai selesai. Inilah harapan kita juga. Pada waktu nanti saudara dan saya dilantik untuk menjadi seorang pekerja Tuhan. Bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu adalah satu pekerjaan yang mulia. Dan ketika saya dan saudara dipilih, itu bukan karena pilihan orang yang memilihnya. Tetapi Tuhan mengarahkan kepada saya dan saudara untuk dipilih. Nah oleh karena itu, Yusuf pada waktu dipilih untuk melaksanakan penyelamatan itu. Yusuf menjadi orang yang dipercaya. Maria menjadi orang yang dipercaya untuk melaksanakan tugas itu sampai selesai. Hendaklah kita juga demikian. Jadi Maria mengandung bukan suatu yang mudah, saudara. Bahkan Maria mengandung bukan dari benih manusia, namun benih ilahi yang memisahkan Yesus itu dari manusia itu sendiri. Dia datang memang untuk manusia dan mengambil rupa manusia. Dan juga ia merasakan penderitaan sebagai manusia. Tetapi ia adalah manusia yang kudus. Ia tidak bercacat. Dan dia adalah gambar dan wujud Allah yang sesungguhnya. Mengandung dari Roh Kudus. Itu berarti Yesus adalah bayi yang kudus. Yang belum pernah terkontaminasi dengan karakter manusia. Ia merupakan rencana Allah atas penciptaan manusia setelah Adam dan Hawa gagal menjadi manusia yang direncanakan oleh Allah. Dan bahkan mengapa ia memakai rahim Maria? Ya betul, karena ia datang ke dunia. Dia ingin mengikuti proses yang terjadi seperti dunia. Walaupun ia bisa lakukan. Mungkin ia langsung bisa muncul mak kedunuk. Tahu-tahu ada. Bisa.
tetapi dia mengikuti proses manusia. Karena dia nanti akan menuntun menjadi gembala bagi manusia. Hal inilah saudara yang menyatakan ketidaksanggupan bagi manusia untuk melepaskan dirinya dari dosa. Secara jelas firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Akibat atau dari perbuatan dosa itu akhirnya hukuman kematian. Oleh karena itu manusia membutuhkan penolong untuk mengangkat dari kelemahannya, untuk mengangkat hidupnya dari jurang dosa itu. Karena dosa itulah yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Harus ada yang menjembataninya. Yesuslah yang menjadi jembatan keselamatan itu. Sehingga kita bisa masuk dalam kerajaannya. Jadi tepatlah kalau seandainya saat ini kita adalah orang-orang yang menerima kelahirannya, yang menerima kehadirannya di dunia dan menjadikan dia sebagai Allah dan sebagai juru selamat kita. Pilihan itu adalah pilihan yang tepat karena dia datang bukan menambah jalan kebenaran, karena dia datang memang dialah kebenaran itu yang menuntun kita kepada sampai tujuan. Kita yang berdosa ini tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga kalau tidak ada jembatan yang menjembatani untuk kita sampai ke sana. Yesuslah jembatan itu. Yesuslah jalan itu. Oleh karena itu peganglah erat. Karena dia sudah dibuatkan, dia datang sebagai penebus dosa. Lalu yang kedua saudara, kedatangannya ke dunia merupakan penggenapan firman yang dinubuatkan para nabi. Beberapa ribu tahun yang lalu, Yesaya sudah menubuatkan. Dalam Yesaya 7 pasal 14 berkata secara jelas siapa Yesus itu. Kata penggenapan berarti melengkapi atau menjadi lengkap. Ya, sudah genap. Ya, sudah genap. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu beli ke pasar kan, ya, Bu berapa? Oh ini 19.000, digenapi Bu ya. 1 kilo 20.000, padahal 1 kilo itu 40 ya. Tapi suruh genapi. Artinya sudah genap itu sudah pas. Tidak perlu ditambah lagi, tidak perlu dikurang lagi, sudah pas. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu sebagai firman yang hidup itu sudah genap. Maksudnya sudah lengkap. Misi dan rencana Allah dalam penyelamatan manusia dengan menghadirkan Yesus di tengah-tengah manusia. Itu sudah pas. Itu ada kesejatian Allah yang sesungguhnya. Bahkan firman Tuhan sudah mengatakan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. 22 ayat 13 mengatakan apa? Akulah yang awal dan yang akhir. Alfa Omega. Artinya apa saudara? Tidak ada lagi yang lain. Sudah cukup dengan kehadiran Kristus itu. Dialah Allah. Dan tidak ada Allah yang lain lagi. Tidak ada Tuhan lain lagi. Tidak ada juru selamat lagi. Karena Tuhan sudah mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Begitu jelas sekali nubuatan ini saudara. Oleh karena itu sangatlah luar biasa. Melalui kehadirannya banyak orang masih menolaknya. Padahal Tuhan sudah mengatakan secara jelas bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Jadi Natal dirayakan itu bukan masalah kemegahannya, itu bukan masalah perayaannya, tetapi Natal itu diadakan untuk mengingat kita kembali tentang Sang Juru Selamat yang dinantikan itu. Supaya itu didengung-dengungkan sehingga kita semua semakin yakin. Oh ternyata saya itu punya Juru Selamat. Saya itu punya Allah yang bukan biasa, tetapi Allah yang luar biasa. Sehingga ayat selanjutnya dikatakan apa? Bahwa Yesus yang lahir itu yang ketiga
Yesus yang lahir itu dinamai siapa? Immanuel. Ada sini namanya Immanuel? Ya mudah-mudahan nanti ya. Kalau kita punya anak lagi kita namai Immanuel. Ya, silakan ya. Anak-anak yang ya. Artinya Allah menyertai. Ini menunjukkan peranan Yesus sangat luar biasa, saudara. Ini bukan satu jabatan yang biasa. Ini bukan hanya sekedar jabatan. Namun Immanuel ini memiliki arti yang penting bagi manusia. Karena setiap manusia ingin memperoleh rasa nyaman, rasa damai, dan rasa tenang. Betul enggak? Ya, pasti kita pengen rasa damai, rasa aman, rasa tenang. Nah, ketenangan dan kedamaian itulah yang akan diberikan oleh Tuhan yang meliputi bukan saja fisik, tetapi hati, pikiran. Ya, kalau fisik saja kemungkinan rasa takut masih ada, walaupun di tengah keramaian masih banyak orang mengalami apa? Rasa takut, bukan takut memedi, bukan takut kuntilanak. Ya walaupun itu masih ada, ya. Tetapi takut tentang kehidupannya, takut tentang kondisinya, takut tentang keberadaannya, takut tentang masa depannya, bagaimana usahanya, bagaimana segala sesuatu yang dia butuhkan yang belum tercukupi. Sekalipun di tengah banyak orang, masih banyak orang mengalami ketakutan dan kegelisahan seperti itu. Ya bersyukur masker kita ini bisa menutupi ya kesedihan kita. Sehingga yang kelihatan hanya mata. Ya sudah enggak pada senyum, tutupi kacamata, sudah enggak kelihatan. Tapi masih kelihatan ini yang mengkerut-mengkerut ya. Nah itu ya. Jadi saudara, nah Yesus hadir, bukan hanya menyertai secara fisik, tetapi Yesus hadir memberikan penyertaan bagi hati yang gundah gulana, bagi hati yang galau, bagi hati yang sedih, bagi pikiran yang tidak tenang. Dia hadir sebagai Immanuel yang menyertai tuntun kita sampai selamanya supaya kita berjalan dalam pengharapan dan keyakinan bahwa dialah Allah yang sesungguhnya, bahwa dialah Allah yang betul-betul Allah yang betul-betul mampu menyertai kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau besertaku. Aku percaya. Itu luar biasa. Nah oleh karena itu, kenapa banyak manusia tidak menjadikan dia sebagai Immanuel yang sejati itu? Karena dia bukan saja datang sebagai penyelamat manusia, tetapi bonusnya banyak sekali. Bahkan dia memiliki misi bagi manusia bahwa aku menyertai engkau. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahu kepadamu kesukaan besar ke seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan. Wah jelas ya. Ini para gembala kaget-kaget pada waktu itu. Ternyata di tengah kesederhanaannya, dia mendapatkan satu kabar yang luar biasa menyejukkan. Bahwa Allah yang Immanuel itu menyatakan dirinya untuk menjadi penuntun sejati dalam perjalanan hidupnya sampai menemukan kehidupan yang sungguh-sungguh dinamakan kehidupan. Itulah yang disebut kehidupan yang sejati. Ini sangat jelas. Dan inilah yang disebut dengan kabar baik, saudara. Jadi Natal itu berbicara tentang kabar baik. Bagaimana anak manusia dalam rupa Yesus itu datang memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia adalah gembala yang baik
gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang mereka yang Tuhan berikan. Bahkan dikatakan tidak ada kasih yang terbesar yang diberikan ke nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus berkata, kamulah sahabatku. Ya. Kadang sahabat itu bisa bersahabat. Ada keuntungan. Kan gitu ya. Makanya kalau yang sering traktir, pasti temannya banyak, ya kan? Ya, pasti banyak, cari teman gampang. Ya, pokoknya siapapun yang lagi duduk, jadi temen enggak, mau jadi temen enggak, jadi ayo, ngopi, ayo makan. Bayari, besoknya begitu, banyak temannya. Ya. Tetapi teman yang sejati, rupanya bukan hanya seperti itu. Teman yang sejati itu bahkan Tuhan katakan, aku ada teman sejatimu. Aku mau berikan nyawaku untukmu. Itu teman sejati. Jadi kalau saya melihat di sini, inilah pengabdian Allah yang luar biasa. Ia bukan sekedar mengabdi untuk saya dan saudara. Ia yang Tuhan itu mau mengabdikan dirinya dengan tulus. Menerima saya dan saudara. Bahkan dia tidak menuntut balas. Dia hanya inginkan kita percaya dan setia dan taat. Itu sudah cukup bagi dia. Dia mengabdikan dengan segenap hati. Walaupun kalau kita melihat tentang kisah penyalipannya, dia dikritik, dia dipukuli, tidak pernah henti. Saya mencoba untuk memikul salib, ya, dan mengikuti jalan salib yang pernah Yesus lakukan itu. Ada 12 titik sampai akhirnya di suatu gereja yang disebut dengan gereja cambukan. Tapi kan salibnya ringan, jadi gaya saja, dipoto-foto malahan, ya kan. Tapi ketika Yesus pada waktu itu memikul salib sampai ke satu tempat yang disebut dengan gereja cambukan itu. Mengerikan sekali jalan itu. Jadi saudara, ini pengabdian yang luar biasa. Nah oleh karena itu kedatangan Yesus ke dunia adalah perjuangan keras untuk mengembalikan saya dan saudara dari rebutan, dari rampasan iblis. Tuhan itu bekerja keras untuk merebut saya dan saudara dari rampasan iblis. Oleh karena itu, jangan lagi kita dirampas lagi oleh iblis. Karena Tuhan sudah merampas saya dan saudara dari apa? Dari cengkraman iblis. Ya. Jadi ketika saya melihat ini luar biasa. Ia mengembalikan miliknya, saya dan saudara dari rampasan. Dari cengkraman iblis itu. Sehingga ketika saudara melihat Yesaya 53, ayat 10-12 apa yang dikatakan di sana. Yesaya, ya. Yesaya dalam perjanjian lama. Ya. Dalam perjanjian baru dicari pasti sehari semalam bahkan setahun nggak akan ketemu. Ya. Yesaya 53 ayat 10-12. Tuhan menghendaki, dalam bahasa sehari-hari ya, Tuhan menghendaki bahwa ia menderita dan menyerahkan dirinya sebagai kurban penghapusan dosa. Maka ia akan panjang umur dan melihat keturunannya, melihat dia, kehendak Tuhan akan terlaksana. Karena itu Tuhan berkata, sesudah menderita sengsara, ia akan bahagia dan puas. Hambaku itu yang menyenangkan hatiku telah menanggung hukuman orang banyak. Demi dia, aku akan mengampuni mereka. Dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Dan berdoa supaya mereka diampuni atau menanggung hukuman mereka. Maka kuberi dia orang banyak sebagai hadiah. Dan ia mendapatkan bagian bersama-sama orang benar. Ini nubuatan Yosua, nubuatan Yesaya. Berapa 700 tahun sebelumnya pada waktu penyalipan. Plek apa yang dikatakan. Yesus dalam terengah-engah ada satu misi yang harus dia katakan. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini bukti. Jadi ini bukti yang meyakinkan kita bahwa ia adalah menguasai sejarah manusia. Dia menguasai hari esok. Dan dia menguasai hari yang akan datang. Nah inilah Allah.
Inilah Allah yang luar biasa. Dia menguasai semuanya. Kalau kita melihat Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya ini hilang atau tersesat. Nah, ini bukti kasih Kristus. Dia tidak menghendaki saya dan saudara itu tersesat. Ya, tersesat. Oleh karena itu, dia datang ke dunia membawa visi yang luar biasa. Supaya selain daripada ia yang menyertai kita yang disebut Immanuel, saya dan saudara beroleh keselamatan. Jadi Natal adalah perenungan bagi kita untuk mengingatkan bahwa tanpa kebaikan Tuhan Yesus, hidup kita sangatlah menderita. Oleh karena itu, dalam Natal ini, apa yang akan kita beri buat Tuhan? Apakah kita terus menahan dan selalu memberikan jawaban tidak? Semuanya itu tidak ada gunanya, saudara. Yang ia minta adalah ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu, berkatalah seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Luar biasa. Nah, kalau hari ini Tuhan meminta kita semua nanti untuk melayani, bekerja buat Tuhan di sini, katakanlah, Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu. Jadi biarkanlah diri kita, jangan biarkan diri kita terlalu sibuk sehingga kita lupa untuk melayani. Tuhan sudah memberikan hal yang luar biasa. Bukti dia mengasihi kita karena dia turun ke dunia. Jadi Natal itu mengajarkan kita kembali. Supaya cintanya yang suci. Bagaimana Yesus itu rela mati turun ke bumi itu untuk memberikan yang terbaik buat kita. Jangan kita balas dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi Natal berbicara juga tentang kesempatan. Kapan waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Inilah saatnya. Natal selalu mengingatkan kita untuk kita semakin hari, semakin hidup mengasihi Tuhan. Jadi ada dua hal yang bisa kita terima hari ini. Natal harus menyadarkan kita apalah artinya kita hidup tanpa Yesus. Oleh karena itu dia datang sebagai penyelamat dunia. Natal harus menyadarkan kita akan pentingnya untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia. Karena dia adalah Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, sebelum kita mengikuti proses pelantikan hari ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Pujian ini akan menyiapkan kita menjadi satu pujian doa. Hidupnya yang lembu cemam antara sesama, hiduplah dan dan benar mengesahkan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampai
Kan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan anak-anak Tuhan yang sudah punya ketulusan dan kesehatian, bahkan rela untuk melayani Tuhan. Nanti kita akan berdoa bersama-sama supaya anak-anak Tuhan ini akan mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan yang nyata bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, yaitu Gereja Baptis Jatibening. Baik yang di rumah maupun yang di gereja. Ketika nanti saya panggil, yang di gereja akan datang untuk berdiri di depan ini, sedangkan di rumah berdiri di depan kamera saudara. Daftar nama petugas gereja tahun pelayanan 2022. Bapak Doso Susilo sebagai dan Bapak Kristiono sebagai Wakil Ketua PPI. Silakan untuk bisa berdiri, berjalan ke depan. Ibu Fitriani, Ketua WBI dan Wakil Panitia Upacara. Ibu Nur Hayati, Wakil Ketua WBI. Silakan. Saudari Aryo Bagus sebagai Ketua PKMB dan juga Guru Sekolah Minggu Remaja. Silakan berdiri. Saudari Wayunda Miss Yurika, Wakil Ketua PKMB dan Guru Indria. Saudari Kisia Rimbi Rilihati, Ketua Sekolah Minggu. Bapak Agus Sasongko sebagai Wakil Ketua Sekolah Minggu, Wakil Panitia Dekorasi dan Guru Sekolah Minggu P3. Silakan. Bapak Pendeta Paul Risomasu sebagai Panitia Doa dan Guru Sekolah Minggu Dewasa Pria. Saudari Hana Kartini sebagai Wakil Panitia Doa, Wakil Panitia Upacara, Guru Sekolah Minggu Indria, dan Sekretaris Penulis Perancang. Bapak Desalop Manu atau Pak Desmano, ya, Panitia Keuangan dan juga Guru Sekolah Minggu Pemuda. Silakan. Ibu Linda Septia Putri sebagai Bendahara Gereja. Bapak Yoses Tularno sebagai Panitia Bangunan, Bapak Rusmanto sebagai Wakil Panitia Bangunan, Bapak Kuswanto sebagai anggota Panitia Bangunan, Bapak Yafet Suhardi sebagai anggota Panitia Bangunan, Bapak Kusnin sebagai anggota Panitia Bangunan. Silakan maju ke depan. Silakan. Bapak Ardi. Bapak Kristianto, Panitia Peralatan Guru Sekolah Minggu Madya dan Pembimbing PKMB. Ibu Wuryanti sebagai Pembimbing PKMB. Bapak RP Hopsiar sebagai Panitia Evaluasi
guru sekolah minggu senior pria, dan wakil panitia peralatan. Yang kedua-dua, Ibu Rika Ritiana sebagai panitia sosial, guru sekolah minggu senior wanita. Dua-tiga, Bapak Keli Suyoto sebagai koordinator tanggap darurat dan wakil panitia keamanan. Silakan Pak. Saudari Yosiko Irfan Marendra, wakil panitia sosial, guru sekolah minggu tunas muda, wakil panitia dokumentasi, publikasi, dan multimedia. Ibu Ari Risomasu sebagai panitia Ramatama dan juga guru sekolah minggu senior wanita. Ibu Endang Wahyuni sebagai wakil panitia Ramatama. Ibu Ersita Kristiastuti sebagai panitia dekorasi dan guru sekolah minggu asuhan. Ibu Dini Rindi Hastari sebagai guru sekolah minggu asuhan dan koordinator gereja ANU. Saudari Ani Wardani sebagai guru sekolah minggu asuhan. Saudari Erlina Kristanti sebagai penyambut tamu penulis sekolah minggu. Saudara Yasis Reno Sudarto, panitia dokumentasi, publikasi, dan multimedia, dan wakil panitia musik. Saudara Andika Rizwan sebagai wakil panitia dokumentasi, publikasi, multimedia. Saudara Senopati Yudhistira, wakil panitia dokumentasi, publikasi, dan multimedia. Saudara Lukas Abirawa Saleh, wakil panitia dokumentasi, publikasi, dan multimedia. Saudara Seba Widiantoro, wakil panitia dokumentasi, publikasi, dan multimedia. Saudara Kristiawan, wakil panitia dokumentasi, publikasi, dan multimedia. Silakan. Bapak Suyono, panitia keamanan dan guru sekolah minggu senior pria. Bapak Slamet Daryanto, wakil panitia keamanan. Ibu Maria Dwi Marlina, panitia keanggotaan, kunjungan, koordinator KPW, dan wakil panitia dan guru sekolah minggu dewasa wanita. Ibu Suyono, wakil panitia kunjungan. Ibu Marni, wakil panitia kunjungan dan guru sekolah minggu asuhan. Saudara Pribian Kisworo, panitia musik dan wakil panitia peralatan. Ibu Teresia Petronella, panitia upacara dan guru sekolah minggu pemuda. Bapak Bagus Widiatmo sebagai panitia pengabar Injil dan guru sekolah minggu P3. Bapak Thomas Sudarto, wakil panitia pengabaran Injil dan guru dewasa pria. Dan Ibu Sukini sebagai wakil panitia penyambut tamu. Saudara Kristina Erawati, wakil panitia penyambut tamu. Saudari Intan Pertiwi sebagai guru sekolah minggu Pratama. Saudari Gloria Risomasu sebagai guru Pratama. Saudari Agnes Cynthia, guru sekolah minggu muda remaja. Ibu Wijastuti sebagai guru sekolah minggu dewasa wanita. Ibu Murni Siaan sebagai koordinator gerejana. Dan yang terakhir, Ibu Pajar Ningtyas sebagai guru sekolah minggu tunas muda.
dan juga Ade Ayu sebagai guru media. Silakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi alat-alatnya dalam melayani Tuhan, menumbuh kembangkan gereja Tuhan di tempat ini. Baik yang di rumah maupun di tempat ini, mari kita akan mendukung bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ada di tempat ini akan berdiri. Ikral, petugas dan guru sekolah minggu serta panitia organisasi gereja tahun pelayanan 2022. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kepala Gereja, telah menetapkan bagi kita rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ia juga telah mengaruniakan karunia-karunia kepada kita, sehingga kita dapat melayani dan memimpin untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi kemajuan dan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Petugas dan guru sekolah minggu serta panitia organisasi gereja tahun pelayanan 2022. Silakan. Untuk ketua organisasi sekolah minggu, PKMP, BPI, dan PPI, kami persilakan. Untuk guru-guru sekolah minggu, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, apakah partisipasi Anda dalam pelayanan saudara-saudara kita ini? Demikianlah firman Tuhan. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
Pujian yang ketiga kita akan nyanyikan sebelum kita berdoa bersama-sama. Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu hidupmu. Nyatakan Yesus dalammu hidupmu. Sampaikan firman dengan hati. Kita nyanyikan yang kedua. Yang kedua. Nyatakan Yesus dalammu hidupmu. Nyatakan Yesus dalammu hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan setiap janji dalam pelantikan ini. Kita ingin bersama-sama melayani Tuhan. Kita ingin mewujudkan kasih cinta Tuhan akan terjadi dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Kita saling menjaga kesatuan dan kesatuan. Kita bersama-sama membawa pekerjaan Tuhan ini untuk lebih baik lagi. Dan kita semua adalah kawan sekerja dalam keluarga Allah. Kiranya janji ini, kiranya ikrar ini akan menjadi satu ikrar yang bisa kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami yang berdiri di altar-Mu dan juga anak-anak-Mu yang berdiri di depan kamera di rumah mereka masing-masing. Kami sudah menyatakan janji kasih kami kepadamu untuk kami membaktikan hidup kami dalam melayani Engkau. Kami akan menjaga kualitas kehidupan kami, kualitas pelayanan kami. Kami akan menahan diri untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan. Kami akan menjadi teman yang baik bagi satu dengan yang lainnya. Kami menghargai dan tidak menjatuhkan, karena Kristus ada di dalam diri kami. Inilah anak-anak Tuhan yang sudah Engkau pilih, seperti Engkau memilih Maria. Tuhan bukan satu kebetulan ketika memilih Maria. Demikian juga Tuhan tidak kebetulan juga memilih mereka. Tuhan menaruh pengharapan yang besar kepada anak-anak-Mu ini untuk mereka bekerja untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan kekuatan, menambahkan kemampuan, bahkan semangat untuk bisa mengerjakan tugas pelayanan dengan baik. Baik mereka yang melayani di organisasi gereja, PBI,
WBI, PKMP, dan sekolah minggu, juga tim perancang, setiap bagian-bagian, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, setiap bagian-bagian. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka bisa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami percaya apa yang kami lakukan ini tidak pernah menjadi sia-sia. Inilah waktunya untuk kami bisa mempersembahkan talenta kami, mempersembahkan tenaga kami, waktu kami, harta kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati anak-anak-Mu ini, dan kiranya kekuatan dan dukungan Tuhan akan menjadikan anak-anak-Mu ini dalam pelayanannya memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau. Tuhan beserta mereka. Demikian juga semua jemaat Tuhan, Tuhan memberkati supaya mereka juga bisa mendukung, menghargai setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayan ini. Mereka juga ikut ambil bagian dalam pelayanan. Sehingga sungguh pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam gereja ini menjadi satu pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan bersama-sama. Sehingga tidak ada yang merasa berjasa, tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang merasa paling segalanya. Tetapi kami semua di hadapan Tuhan dengan rendah hati, kami bersama-sama, senasib sepenanggungan, kami tolong-menolong untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kami ditinggikan bersama-sama. Kami percaya, kiranya Tuhan memberkati gereja ini dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan akhirnya kami akan mengakhiri acara ini. Ibadah kami akan pulang. Jaga sertai kami, supaya kami tiba di rumah masing-masing dengan keadaan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan dan pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan tercurah atas engkau. Diberkatilah engkau bersama keluargamu. Diberkatilah engkau dengan pekerjaan. Diberkatilah engkau dengan segala usaha yang kau lakukan. Bahkan diberkati engkau dengan makanan, minuman di rumahmu, sehingga tidak kurang satu apapun. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Diberkatilah engkau dengan buah kandunganmu, anak-anakmu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menyasihi dan membanggakan engkau. Diberkatilah engkau, supaya engkau terus naik dan tidak turun. Diberkatilah engkau dengan kesehatanmu, dan diberkatilah engkau, sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya berkat-berkat ini akan tercurah atas saudara, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Melayani lebih sungguh. mengampuni.
Amin. Selamat buat Bapak Ibu semua yang hari ini sudah dilantik untuk melayani Tuhan. Kerjakanlah tugas pelayanan kita dengan sungguh-sungguh.